Update Liga Italia 2 September 2020. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Mantan kiper Napoli dan Milan tampil hebat pada debutnya di Lazio. Pemain Chelsea masuk skuad tim nasional Italia, tetapi target transfer AC Milan malah gagal. Capocannoniere perpanjang kontrak di Lazio adalah sedikit dari rangkuman berita Liga Italia pada 2 September 2020. Debut mengesankan Pepe Reina di Lazio. Mantan kiper Liverpool, Napoli, dan Milan, Pepe Reina mengesankan klub barunya Lazio setelah menyelamatkan satu tendangan penalti pada debutnya hari Selasa. Tim asuhan Simone Inzaghi itu melakukan laga persahabatan melawan Calcio Padova dengan susunan yang tidak kita kenal karena hampir semua pemain skuad utama pergi untuk tugas internasional. Meskipun ada sejumlah percobaan serangan dari Marco Parolo, Johnny, dan Sofian Kiyine, namun tidak ada yang tepat sasaran. Padova memiliki peluang untuk memimpin lebih dulu melalui sebuah tendangan penalti, tetapi Pepe Reina tampil mengesankan pada debutnya di Lazio dengan menyelamatkan penalti Ronaldo Pompei tersebut. Pada menit-menit akhir pertandingan, Lazio mencetak gol kemenangan ketika umpan silang dari Luis Alberto secara tidak sengaja dibelokkan ke gawangnya sendiri oleh Nicolo Fazzi. Jorginho masuk, Sandro Tonali gagal. Pemain Chelsea, Jorginho, masuk ke dalam skuad Italia yang dipersiapkan untuk pertandingan UEFA Nations League pekan ini, tetapi target transfer Milan, Sandro Tonali, justru absen untuk laga melawan Bosnia dan Belanda tersebut. Pertandingan pembuka grup mereka adalah melawan Bosnia di Florence Jumat ini, sementara mereka akan tandang ke Belanda pada Senin malam waktu setempat. Ada tanda bintang di samping dua nama Jorginho dan Sandro Tonali yang dirilis oleh pelatih Roberto Mancini karena keduanya sedang menunggu hasil tes COVID-19. Pada Rabu dini hari muncul laporan bahwa gelandang Chelsea itu telah tiba di tempat latihan di Coverciano dan sedang menjalani tes di sana. Namun Mancini memutuskan untuk membatalkan pemanggilan pemain Brescia Sandro Tonali. Salah satu alasannya karena dia diambang transfer ke Milan dan hal itu dapat mengganggu pikirannya. Skuad timnas Italia berlatih hari ini di Stadio Franchi yang akan menjadi tempat pertandingan hari Jumat melawan Bosnia-Herzegovina. Serie A akan dimulai 19 September 2020. Sudah diputuskan secara resmi bahwa laga pekan pertama Serie A akan dimulai pada 19 September 2020 dengan jadwal lengkap akan diumumkan pada Kamis dini hari 3 September. Immobile perpanjang kontrak di Lazio. Pemain Italia Ciro Immobile secara resmi menandatangani kontrak baru dengan Lazio berdurasi sampai dengan 2025 saat usianya mencapai 35 tahun. Bianco Celesti mengumumkan kontrak baru dengan Capocannoniere atau top skor musim lalu itu ketika Direktur Komunikasi Stefano Di Martino mengungkapkan kontrak baru 5 tahun tersebut ke Lazio Style Channel. Kabar hari ini adalah Ciro Immobile telah berkomitmen untuk Lazio selama 5 tahun lagi hingga 2025 katanya. Kami ingin segera mengumumkannya karena beritanya baru muncul beberapa jam yang lalu. Itu penting karena Immobile dipantau oleh sejumlah tim besar karena dia adalah pemilik sepatu emas. Lazio menggarisbawahi keinginan untuk memperkuat apa yang sudah kami lakukan musim lalu dan untuk lebih memperkuat skuad, topik transfer akan kami perbaharui dalam beberapa hari mendatang. Dengan pilihan ini, Immobile sudah memilih Lazio sebagai tim dengan pengabdian untuk sisa hidupnya. Immobile mencetak 36 gol dalam 37 pertandingan Serie A musim lalu dan 125 gol dalam 178 pertandingan untuk Lazio sejak pindah ke Olimpico pada Juli 2016. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa ia akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta euros per musim, setara 70 miliar rupiah. Sebelum melihat dua transfer yang melibatkan Atalanta, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Pemain Roma pindah ke Atalanta. Tim kejutan musim kemarin, Atalanta sepakat untuk mengambil Rick Karsdorp dengan status pinjaman dari Roma dengan kewajiban untuk membeli jika dia tampil dalam 60% laga-laga mereka musim 2020-2021 ini. Menurut sejumlah laporan, bek kanan Belanda itu akan pindah dengan status pinjaman ke Atalanta dengan opsi untuk membeli seharga 122 miliar rupiah. Pembelian otomatis berlaku jika dia tampil dalam 60% laga-laga mereka selama musim 2020-2021. 60% itu setara dengan 23 pertandingan dari 38 laga di Serie A.
Masih berusia 25 tahun, Ricky Karsdorp dibeli Roma dari Feyenoord seharga 279 miliar rupiah pada tahun 2017. Tetapi tidak pernah tampil mengesankan untuk Giallorossi akibat cedera dan performa buruk. Dia kembali ke Feyenoord dengan status pinjaman musim lalu untuk memulihkan kebugarannya, membuat 22 penampilan kompetitif dengan 2 gol dan 5 assist. Inter tidak mengejar Sandro Tonali. Inter Milan membantah pihaknya mengejar pemain Brescia Sandro Tonali dan mengatakan bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan investasi pada diri sang pemain. Tonali mungkin akan mendarat di AC Milan. Selama beberapa pekan terakhir, Tonali telah dikaitkan dengan transfer ke Inter, tetapi Milan berhasil menyalip Nerazzurri dan pemain internasional Italia itu mungkin akan pindah ke San Siro, bukan ke Inter tapi ke Rossoneri. Direktur Inter mengklaim bahwa Nerazzurri tidak pernah melakukan pembicaraan dengan Brescia soal pemain ini dan tidak akan mampu secara finansial untuk mengontrak pemain muda itu sekarang. Rossoneri akan mengontraknya dengan status pinjaman sebesar 174 miliar rupiah dengan durasi kontrak tidak disebutkan, tetapi ada opsi untuk membeli sebesar 261 miliar rupiah plus bonus 174 miliar. Bek sayap Atalanta pergi ke Leicester. Bek sayap Atalanta, Timothy Castagna akan mengikat kontrak dengan Leicester City dalam kesepakatan transfer senilai 436 miliar rupiah. Pemain Belgia berusia 24 tahun itu mencetak 2 gol dan mencatatkan 3 assist untuk Ladea musim lalu dalam 33 pertandingan kompetitif. Bermain di posisi sayap kanan, dia diplot untuk menggantikan Ben Chilwell yang baru saja menyelesaikan transfer sebesar 960 miliar rupiah ke Chelsea. Atalanta untung besar karena pada tahun 2017 membeli Castagna dengan harga hanya 104 miliar rupiah dari KRC Genk. Dia juga dikaitkan dengan transfer ke Hertha Berlin, tetapi sang pemain lebih tertarik untuk membela mantan juara Liga Inggris tersebut. N'Golo Kante ideal untuk Inter Milan. Claudio Ranieri yang mengubah Kante dari pemain biasa menjadi pemain bintang saat melatihnya di Leicester City berbicara soal keuntungan Inter Milan mendapatkan pemain Prancis tersebut. Begini kata Ranieri kepada La Gazzetta dello Sport. Kante seperti mesin yang bergerak terus-menerus. Dia tidak pernah berhenti berlari. Dia murah hati dalam mengumpan, pandai memenangkan kembali bola, tetapi dia juga memiliki kualitas meskipun dia bukan seorang gelandang kreatif dilihat dari sudut manapun. Jarang sekali Anda melihatnya salah melakukan umpan, terutama karena dia selalu mempertahankan konsentrasi seperti itu sepanjang pertandingan. Chelsea menginginkan 883 miliar rupiah untuk pemain internasional Prancis yang berusia 29 tahun tersebut. Itulah semua update Liga Italia pada hari ini 2 September 2020. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.